Sementara di zaman sekarang ini, di zaman yang sangat canggih, orang menjadi lebih lalai tentang ilmu sendiri. Kira-kira bagaimana Ustaz untuk memunculkan kembali motivasi anak-anak muda untuk bisa menjadi new generation of Abbasiyah ini sendiri Ustaz? Harus peduli dulu dengan ilmu agama, gitu kan. Kemudian setelah mempelajari ilmu agama, tidak menutup diri, tidak mengatakan cukuplah sampai sini, tapi kembangkan, pelajari semuanya, apa yang kita mampu. Kita mempelajari sastra dalam bahasa yang dibutuhkan di dunia ini mungkin dipakai. Kemudian kita mempelajari juga IT, kita mempelajari banyak hal yang memungkinkan kita untuk belajar. Dan itu semuanya sebenarnya bisa melalui kursus-kursus gitu ya. Saya pernah masuk kursus akuntansi waktu itu selama 3 atau 4 bulan. Alhamdulillah setelah itu bisa saya terapkan. Akhirnya mempelajari masalah neraca, laba rugi dan yang sejenisnya itu ya. Kemudian juga pernah masuk di kelas untuk mempelajari masalah supervisi, manajemen di perusahaan, bahkan sampai pada tingkat mempelajari tentang masalah manajemen konflik dan bagaimana bantahan para ilmuwan tentang itu. Sebagai contoh-contoh saja. Nah, jadi kita memang jangan menutup diri. Saya juga pernah ikut kursus bahasa Inggris dalam 6 bulan, intens setiap hari. Contohnya, kita bisa kursus, tapi ilmu agama ini nggak bisa kursus. Karena ilmu agama itu juga butuh keikhlasan lebih kuat daripada yang lainnya, kemudian butuh juga dipraktekin sehingga dapat keberkahan. Nah seperti itulah. Jadi kalau saran saya generasi muda muslim sekarang, silakan Anda kalau mau mengambil jurusan umum, mau jadi dokter, mau jadi arsitek dan segala macam, tapi jangan lupa untuk belajar agama, hadiri majelis-majelis ilmu, sehingga memang kita ini selalu terkontrol dengan masalah keimanan, gitu ya. Tidak ada salahnya seorang dokter kalau dia sudah jadi dokter spesialis misalnya, dan dia ikut di pengajian, dia bisa bukan cuma sekedar memberikan resep obat fisik ya, kepada pasien, tapi dia juga memberikan petuah-petuah yang baik gitu ya. Sebagian ikhwah kita dokter yang sudah ikut taklim, mereka tuh bahkan menyiapkan buku-buku zikir pagi petang atau tentang tata cara sholat orang sakit di tempat prakteknya, sehingga mereka bisa sambil menasehatin ya. Atau mungkin dia juga berbicara tentang masalah bahayanya syirik, mungkin Bapak selain penyakit ini mungkin apakah Bapak pernah buat ini dan itu. Jadi sambil memberikan masukan-masukan agama, dan ini menarik sebenarnya. Ya. Jadi kita boleh menekuni pengetahuan umum dan tapi dahulukan dengan perawatan agama. Dan juga kalau kita sudah belajar agama saja, tetap jangan tutup diri dalam pengetahuan umum, kita terus begitu ya.